Jumpa lagi dengan channel Sewot News ya, Sobat Sewot News dimanapun kita berada. Ini ada berita menarik ya dari P3 begitu kan ya, yang suaranya hari ini hilang begitu kan ya. Usut punya usut ternyata PSI naik begitu. Ada apa begitu kan ya ini. Romi ya dari P3 sebut lonjakan suara PSI tak masuk akal. Operasi sayang anak lagi. Wow, sayang anak, sayang anak, sayang anak. Rupanya begitu kan, semua dipreteli begitu. Mulai dari MK dipreteli, sana sini dipreteli begitu. Akankah KPU ini dipreteli? Nah, ini masih pertanyaan spekulasi begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kenapa ya P3 hari ini kok turun, PSI kok naik begitu kan? Usut punya usut ternyata ada yang mengatakan, wah ini gimana logikanya? Kok sampai segitunya begitu kan ya? Uh, ada yang mengatakan spekulasi bahwa apa namanya PSI ini ada lonjakan ya, lonjakan begitu kan ya, suara mereka sehari katanya sampai apa namanya dua 20 sampai 30 ribu suara, bahkan sampai 100 begitu kan. Jadi Romi mengatakan dari sini ya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3 Roma Hurmuzi ya menyoroti lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI yang dinilai tidak wajar dan tidak masuk akal. Kenapa tidak wajar dan tidak masuk akal? Karena nampaknya hari ini ternyata P3 mulai down. Ya, sedangkan kemarin loh 4% loh begitu kan ya. Sekarang sudah mulai turun. Apakah posisi seperti ini sayang anak, semua orang bisa dipreteli begitu kan? Lembaga-lembaga survei hari ini dimanapun sepakat dan bahkan semua lembaga survei menyatakan PSI dan Gelora itu tidak akan lolos begitu kan ya. Nanti kalau ada lolos ya PSI atau Gelora ini perlu dicurigai. Tapi yang paling dicurigai adalah PSI begitu kan. Apakah karena Kaisang sebagai anak Presiden Joko Widodo yang kemudian banyak muncul spekulasi hari ini begitu kan ya. Dan bahkan salah satunya ini. Dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, Roma Hurmuzi, pria yang akrab disapa Romi itu meminta atensi KPU RI atas lonjakan suara tak wajar dari partai besutan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemarin Sandiaga Uno mengatakan kemungkinan besar mereka akan gabung kepada koalisi Pak Prabowo begitu kan. Itu sudah 4%. Saya lihat datanya 4% mereka begitu di KPU. Ternyata sekarang itu turun begitu kan ya. Apakah karena perkataan dari Romi begitu kan, Roma Hurmuzi terkait dengan P3 tetap konsisten bersama PDIP mengajukan hak angket, proses hak angket dan tetap bersama-sama memperjuangkan hak angket. Lalu kemudian muncul spekulasi orang, jangan-jangan dengan perkataan Roma Hurmuzi ini begitu kan ya, tidak mau gabung ke koalisi tiba-tiba turun lagi mereka. Apakah ada ancaman seperti itu? Nah, ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan ya. Mohon atensi kepada RI ya, KPU RI dan Bawaslu RI ya, operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Yusuf Kalla, apakah ini operasi sayang anak? Tulis Roma Hurmuzi di situ begitu. Mantan anggota DPR itu kemudian mencuplik data monitoring suara PSI dari media sosial yang dianggapnya tidak wajar karena hanya dari 110 TPS. Ini ledakan tak wajar, kata suara PSI. Yang monitoringnya, ya saya cuplikan salah satunya dari yang beredar di media sosial, 19.000 suara dari 100 TPS. Bayangkan, ya dari 19.000 suara dari 110 TPS, berarti rata-rata 173 suara per TPS. Dengan suara per TPS hanya 300 suara. Dan partisipasi memilih rata-rata 75% suara sah setiap TPS. Ini hanya 225 suara. Artinya apa? PSI menang 77% di 10 TPS itu. Tidak masuk akal, tulis Roma Hurmuzi. Betul begitu kan? Tidak masuk akal secara apa namanya aturan di KPU begitu kan ya. Rata-rata setiap TPS itu mentok itu 300. Tidak ada yang lebih begitu kan. Tidak ada yang lebih. Kalau toh pada hakikatnya yang beredar hari ini adalah orang-orang yang kemudian suaranya nol begitu kan ya, lalu kemudian digunakan ya oleh PSI, maka
ini ada nuansa kekeliruan besar, ada nuansa kecurigaan besar begitu kan ya dari semua rata-rata di situ begitu kan. Misal ini ada dengan misalnya per TPS ya 300 suara ya dan partisipasi pemilih rata-rata 75%. Kalau 75% ya bisa ada 15 orang terpilih, ya 20 orang terpilih atau misalnya 170 apa namanya 3 suara per TPS. Itu kan secara logika kan apa namanya masih di apa namanya ditelusuri dengan hal-hal seperti ini. Apalagi suara sah atau tidak sah itu digunakan. Nah, itu yang menjadi catatan penting bagi kita begitu kan ya. Saya dan DPP P3 ya mohon atensi dan tindak lanjut seksama dari KPU RI dan Bawaslu RI. Menurut Romi, pola kenaikan suara PSI itu bukan hanya tidak wajar, melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasarkan perhitungan berarti ada beberapa TPS di mana suara PSI mencapai 50%. Wow. Sayang anak sana sini, sayang anak begitu kan. Artinya apa? Burhanuddin Muhtadi mengatakan ya dalam beberapa survei yang ada, trennya hari ini kalau TPS ya itu masuk, otomatis kan suara masuk ya. Otomatis suara masuk. Kenapa? Partai-partai yang lain itu stagnan, sedangkan PSI naiknya fantastis di situ, hampir 90.000 kalau nggak salah yang saya lihat datanya begitu kan ya, 90.000, 20.000, 30.000 dan sebagainya, hampir mencapai 100.000 di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini begitu kan ya, ini tidak wajar. Dalam artian bahwa dengan satu malam bisa naikkan fantastis seperti itu begitu kan, sehingga partai yang lain turun. PDIP turun, terus kemudian P3 turun, Partai Perindo blok, anjlok di situ begitu kan ya. Artinya ada apa ini begitu kan? Artinya quick count yang muncul seperti ini begitu, yang muncul hari ini yang dilakukan oleh KPU ternyata mungkin salah satunya mungkin agak error atau apa begitu, sistemnya seperti itu begitu kan. Maka yang saya katakan tadi bahwa ada nuansa tidak wajar dalam penghitungan suara di PSI ini ya, walaupun banyak muncul spekulasi seperti itu, saya kira ini akan menjadi perdebatan sepanjang pemilu ini begitu kan. Pemilu ini dianggap gagal karena nampaknya hari ini melihat ya masyarakat begitu antusias begitu kan ya untuk mengawal pemilu ini. Jadi kalau semisal ada nuansa apa namanya nuansa yang tidak apa namanya yang tidak wajar, maka ini harus di cross check ulang begitu kan ya. Apakah data-data mereka salah atau bagaimana begitu. Ini dari update ya ledakan suara PSI. Ledakan tak wajar suara PSI yang monitoringnya yang tak cukup, salah satunya dari yang beredar di media sosial 19.000 suara dari 110 TPS. Berarti rata-rata 173 suara per TPS katanya ya. Ini unggahan dari Romah Hurmuzi. Anggota KPU RI Muhammad Afifuddin merespon meroket perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI sampai yang melewati 3% dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap begitu kan ya. Bahkan dia meminta publik mengikuti proses rekapitulasi ya hasil penghitungan perolehan suara manual yang dilakukan berjenjang. Nah, rata-rata kalau ini dilakukan secara manual, maka PSI akan keok begitu kan. Karena tidak bisa dimanipulasi begitu, karena semua orang kan punya saksi di situ begitu kan. Nanti kita lihat saja begitu ya. Apa pokok yang biar ini begitu kata Romah Hurmuzi, ini tidak wajar. Ini harus diselidiki betul begitu kan. KPU Bawaslu ada apa? Mohon atensinya. Mohon mereka ada keterlibatan apa dan sebagainya begitu kan ya. Jangan sampai demokrasi kita itu dicederai dengan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Lantas, bagaimana dengan komentar-komentar netizen? Banyak sekali yang mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada apa begitu kan ya? Apa namanya PSI kok tinggi banget begitu kan? Bahkan lonjakannya itu sangat fantastis di situ. Maka saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan? Ada nuansa-nuansa yang perlu patut dicurigai karena ini tidak wajar begitu kan? Ya. Jadi walaupun PSI sekarang ini masih, saya kira kalau sampai kan sekarang 78%. Kalau sekarang sampai 100%, mereka bisa lolos di parlemen begitu kan ya, karena sekarang 3,13%. Sedangkan dari
Gelora ini agak semakin naik juga begitu kan. Artinya dua kubu ini, dua partai politik ini kok bisa naik begitu, ada apa begitu kan. Ini yang mesti kita curigai. Masyarakat sekarang sudah melihat ya semuanya apa yang kemudian dilakukan oleh mereka ya. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa kalau memang ada dugaan-dugaan yang tidak inginkan, ini harus disegera diproses ya. Mungkin itu ya yang saya sampaikan ya, sahabat sobat Sewot News ya, dimanapun kita berada. Tonton terus channel Sewot News ini karena ada berita-berita menarik ya. Jangan lupa di subscribe.